وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah mulai dari pagi ini sampai kajian-kajian seterusnya insyaallah kita akan mulai membahas kitab Meraih Keberkahan Ramadan karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah, yang mana ini adalah termasuk kitab terakhir yang beliau tulis di antara kitab-kitab di akhir hayat beliau rahimahullah, yang wafat pada tahun lalu. Dan cetakan yang ada di ana cetakan kedua yaitu Agustus 2024, dan cetakan pertamanya di bulan Ramadan 1445 kemarin, Maret 2024. Jadi ini memang kitab akhir-akhir beliau, dan pertama kali lebih awalnya kita niatkan di sini untuk menyambut dan mempersiapkan diri untuk amal ibadah di bulan Ramadan, agar kita semakin baik ibadahnya, semakin serius ya. Sebagaimana antum kita jemaah juga harus serius ngaji itu ya, mempersiapkan pengajian, ingin ngaji benar-benar ya, dan mempersiapkan diri untuk amal soleh berupa ta'lim atau menuntut ilmu ya, dari hal kecil seperti apa, seperti misalnya hanya mematikan lampu belakang aja itu harus tim ana ya, seolah-olah tidak ada teman-teman dari DKM atau panitia yang betul-betul ingin ngaji, atau ana aja yang ngaji sama panitia. Maka hendaknya di sini Masjid Al-Muhsinin ya lebih serius lagi gitu loh ya. Atau harus nyari ilmu di mana lagi sekarang gitu, harus ada kesadaran untuk apa, tahu ini majelis ilmu, dihargain, dan merasa bahwasanya kita memiliki masjid karena lillahi ta'ala, kita memiliki majelis ilmu karena lillahi ta'ala ya, bukan karena udah biarin aja majelis ilmu, nanti juga jadi, nanti juga terjadi, ulah selesai, seolah-olah ini gak ada pahala gitu loh kita melakukan apapun di majelis ilmu ini. Maka hendaknya lebih serius dan lebih kelihatan kalau kita tuh udah pernah ngaji gitu loh, bukan kayak orang-orang yang belum pernah ke kajian atau apa, yang hadir-hadir enggak, kalau hadir pun ya hadir, kalau enggak ya enggak. Ini nih ilmu gitu loh ya. Apakah harus orang luar seperti tim mana yang harus melakukan apa-apa misalnya, sementara kita memprovide, kita di sini nyari pahala sama-sama, fastabiqul khairat, berlombalah untuk kebaikan ya, berlombalah untuk kebaikan. Jadi jangan ada fulan biarin aja, nanti juga dia yang ingin, nggak bisa gitu. Ilmu itu amal ibadah, ini fastabiqul khairat ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk ilmu, untuk amal soleh itu, jangan menunggu orang, melainkan kita ini sama-sama sedang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ini masih 1 bulan kita menuju bulan Ramadan ya. Boleh dikatakan antum cari di masjid lain ada nggak inisiatif untuk menyambut bulan Ramadan sejak bulan akhir dari Rajab ini, atau sebelumnya? Apakah dari kita sendiri ada inisiatif betul-betul untuk diri kita masing-masing mempersiapkan untuk Ramadan sejak bulan akhir Rajab ini atau Sya'ban ya? Makanya Anda nggak perlu diskusi sama teman-teman untuk mengadakan kajian untuk mulai kitab ini. Kenapa? Karena sepertinya tidak ada nafas itu
untuk betul-betul kayak ilmu dalam masalah ini. Jadi harus dari awal kita langsung geber langsung, seperti di tahun lalu kita inisiatif untuk membahas tentang i'tikaf atau tentang saum, kajian kitab Al-Kafi untuk kitab As-Saum. Jadi concern kita ikhwan, teman-teman sekalian, terutama panitia DKM dan jemaah rutin di sini. Masjid ini jangan dibiarkan ya udah nanti juga terjadi, enggak. Kita punya plan dari segi amal, ilmunya dulu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Bersiap-siap sepekan atau sebelum sebulan sebelum Ramadan. Maka itu penyambutan yang insya Allah Ta'ala akan ridha dengan kita, insya Allah. Ya, jadi harus ada yang menggerakkan dulu gitu. Ada yang memberikan motivasi, semangat, supaya kita jangan terlena, ikhwan. Ini kita di zaman di mana kita, teman-teman di sini terutama udah sibuk kerja, sibuk ini, sibuk itu. Udah kurang kepikiran dah, kemudian nanti masjid, nanti juga terjadi kok Ramadan. Nanti juga ada yang ngurus kok, ntar juga kayak biasa lah. Ya betul, insya Allah Allah Ta'ala akan mudahkan semuanya insya Allah. Tetapi Allah Ta'ala akan melihat keseriusan kita. Ya, maka mulai dari sekarang kita adakan kajian berkaitan dengan ini. Ini kitab telah Anda baca dan ini termasuk kitab-kitab terakhirnya Ustadz Yazid rahimahullah. Dan bisa dikatakan kitab ini sangat menyeluruh tentang puasa dan Ramadan. Kalau urusan fikihnya itu tidak begitu banyak di kitab ini. Tetapi siapapun di antara kita misal pengen betul-betul Ramadan nanti itu lebih meningkat lagi kadar keimanan insyaallah, maka di antara wasilahnya nih kitab ini kitab sangat dalam. Dan sebagaimana karakteristik tulisan-tulisan beliau, struktural dan sangat bagus. Juga ada beberapa nasihat di kitab ini, terutama di khotimahnya yang sangat dalam, seperti orang tua yang mau berpisah gitu loh. Tapi ini kitab agak tebal, sekiranya 300-an halaman. Kita hanya nggak tahu kita sampai khatam atau tidak. Al-muhim, yang penting kita baca dulu kitab ini sebagai persiapan dan niatkan lillahi ta'ala. Kita Ramadan masih 1 bulan lagi ya. Wallahi ya ikhwan, kita di antara kita mungkin ada yang menghabiskan 5 hari kemarin liburan ya, atau banyak dari kaum muslimin yang kemarin kita lihat di sebagian biasa kalau liburan itu di puncak sampai banyak frustrasi untuk ngantri ini itu. Ya subhanallah, seandainya gunakan liburan itu untuk fokus misal belajar atau zikir atau beramal saleh atau apalah, hal-hal yang membuat dia itu bersiap untuk Ramadan, 1 bulan menjelang Ramadan, membaca Al-Quran atau hal-hal semisalnya, maka jauh lebih afdal dan lebih meminimalisir cost atau biaya yang dia keluarkan di zaman ketika kita butuh biaya banyak. Ingat, pajak sudah naik dan itu berimpact pada banyak harga barang. Kemudian listrik juga akan naik walaupun sekarang lagi promo. Akan ada banyak tantangan-tantangan yang membuat kita tuh semakin sibuk. Kalau kita sekarang betul-betul sibuk betul-betul untuk mencari nafkah, mencari uang dan sampai tersibukkan akan ilmu dan amal, maka semakin dunia ini akan semakin mempressing kita, jemaah, mempressing kita. Pajak naik, listrik naik, harga barang naik, ini angkutan naik dan seterusnya, bensin bisa naik dan seterusnya. Kalau kita nggak betul-betul mendanai qalbu kita dengan ilmu, dengan tauhid, dengan amal, dipupuk tiap hari dengan ilmu, itu kita akan semakin tersibukkan. Sebagaimana banyak dari ikhwan pengajian sekarang begitu. Lebih memilih betul-betul tenggelam dalam kesibukan duniawi yang sebenarnya andai dia lebih bertawakal pada Allah, ikhtiar, tapi sekadar yang dia mampu aja insyaallah, dan dia terus bertauhid, terus menuntut ilmu, sebenarnya dia nggak bakal tergerus, dia nggak bakal dikurangi rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya begitu. Ya, maka kita harus kembali ke track yang benar. Ya, bisa juga misal. Mungkin ini juga terjadi pada diri antum atau kita semua. Dulu misal ketika Muhsin ini belum begitu ada kajian misal. Boleh jadi antum dulu rajin ke Masjid Hijau malam Ahad. Ya. Dan sekarang coba, mungkin nggak ada yang mau, nggak ada di antara antum sana.
Misal saja. Ya. Dan sebagian dari kita ketika udah kajian udah ada di masjid-masjid ini, akhirnya khalas mencukupkan di sini, nggak mau ke misal Mu'adz bin Jabal, udah nggak mau ke Torik misal Keranggan, nggak mau lagi, nggak seterusnya. Makin sedikit porsi ngaji kita sebenarnya. Beda dengan dulu ketika awal-awal kita kenal sunnah, sangat luar biasa gitu. Makin ada hal yang harus kita kembalikan. Kita kembalikan ke track awalnya kita, betul semangat nuntut ilmu lillahi ta'ala. Pun kita sekarang misalnya pun ngaji belum tentu juga lillahi ta'ala, jangan-jangan. Dan harus dibangkitkan kembali nih. Ini bentar lagi Ramadan. Ini momentum Ramadan, kita nggak tahu usia sampai kapan. Sebagian beliau pun, yaitu rahimahullah, beliau nggak nyangka sampai kapan beliau hidup dan telah wafat, rahimahullah. Dan alhamdulillah telah mengkaryakan kitab-kitab terakhirnya, dan itu pun tentang Ramadan, tentang puasa. 1 bulan lagi insyaallah kita akan ke Ramadan. Ramadan yang lalu, kalau Allah Ta'ala berikan kepada kita prestasi yang alhamdulillah dari segi puasanya Masya Allah, zikirnya Masya Allah, khatam Al-Qurannya Masya Allah, i'tikafnya Masya Allah, maka semoga kedepannya kita lebih baik lagi Insya Allah. Tapi kita lanjut ya, di muqaddimah ikhwas sekalian rahimakumullah. Beliau sebagaimana karakter penulisan beliau di kitab beliau selalu mengawali dengan khutbatul hajah, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya sampai fa inna astaqal hadits kitabullah, sampai amma ba'd. Maka kita beliau rahimahullah di muqaddimah di halaman 15, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberi petunjuk kepada para hamba yang beriman untuk mengenalnya, melapangkan dada mereka untuk beriman kepadanya, mengikhlaskan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dan melepaskan segala yang disembah selain Allah Ta'ala. Ya, segala yang disembah selain Allah dilepas. Maksudnya segala yang antum bertawakal pada selain Allah, antum lepas objek tersebut, baik dia dokter, baik dia guru, baik dia ustadz, baik dia donatur, baik dia presiden, pejabat, dan seterusnya. Lepaskan itu dari segi keterikatan hati. Lalu Allah membebankan berbagai kewajiban atas mereka. Tidak ada nikmat yang paling agung bagi orang yang beriman kepada Allah daripada nikmat iman dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Itu. Tidak ada nikmat yang paling agung bagi orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat tauhid, iman, dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih nikmat daripada itu, jemaah. Baik di masjid, tunduk pada Allah. Di rumah, tunduk pada Allah. Di jalan, di kerjaan, taat pada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat daripada itu di dunia ini. Bahkan nikmat gajian itu, nikmat gajian dapat mukafaah, dapat gaji, dapat uang, dapat harta, itu nikmat betul. Tapi itu nikmat yang sementara dan antum tahu bahwa itu kan habis. Memang kata Nabi SAW, bagi lis-shaimi farhatan, untuk orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Yaitu salah satu kebahagiaan ketika iftar. Ya kita bahagia ketika buka puasa, betul. Tapi seandainya kenikmatan berbuka puasa yang secara fitrah itu ada pada diri kita, itu didasari dengan kenikmatan ini ibadah, dan ini berkah, dan ini waktu mustajab doa, maka pasti lebih signifikan, lebih dalam lagi nikmat tersebut. Ya. Taib, kemudian nikmat lain yang juga sangat agung, yaitu Allah memberikan keutamaan lebih kepada sejumlah hari di bulan-bulan tertentu, diiringi menjadikan ibadah di waktu-waktu tersebut lebih utama nilainya. Jadi Allah memberikan fadl, keutamaan pada momentum atau bulan tertentu. Ini nikmat. Dan pahala pada saat itu tuh dilipat gandakan. Keutamaan ini adalah nikmat besar bagi para hamba untuk meningkatkan simpanan pahala atas amal yang mereka kerjakan. Ibadah yang paling utama adalah yang dilakukan pada waktu yang paling utama. Ibadah yang paling utama itu jika dilakukan pada waktu yang paling utama. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan sesungguhnya seutama-utama ibadah adalah mengamalkan berdasarkan ridha Allah pada setiap waktu dengan amalan yang merupakan tuntunan dan kewajiban di waktu tersebut. Kayak misalnya sholat subuh ada waktunya, dan paling utamanya sholat subuh ya di awal. Maka ini seutama-utamanya amalan, yaitu melakukan amalan di waktu paling utama.
Jadi seutama-utama ibadah di waktu jihad perang adalah amal jihad itu sendiri. Ya, jadi ketika udah terjadi peperangan, kita wajib jihad, maka seutama-utama amal yaitu jihad itu sendiri. Meski harus meninggalkan rutinitas harian, karena ini amalan paling tinggi di momentum peperangan itu. Ya, misal sholat malam ditinggalkan. Karena apa? Karena lagi jihad, karena lagi perang. Kemudian puasa di siang hari ditinggalkan karena lagi perang. Maka ada amalan yang lebih afdol karena momentumnya ini pas, paling utama di sini. Bahkan termasuk menyempurnakan rakaat sholat fardu sebagaimana sholat di keadaan aman. Kalau di keadaan aman kayak gini kan, kita sholat fardu misal zuhur 4 rakaat. Tata caranya normal, kita beri biasa. Nah kalau di hari peperangan, di hari perang, ya ada musuh juga, itu sholat fardunya itu caranya itu ada perbedaan dengan sholat berjamaah fardu di masjid biasa ketika lagi normal days. Maka sholat fardu aja itu sampai ada yang di-cut gitu loh. Ada yang dipotong berapa rakaat. Adapun seutama-utama ibadah di saat kedatangan tamu adalah memenuhi hak-hak tamu dan sibuk melayaninya daripada menunaikan rutinitas ibadah sunnah harian. Dan misal ada tamu dan tamu itu masuk, udah kita izinkan masuk rumah, maka misal kita ada waktu zikir pagi petang, zikir pagi misal ba'da subuh, tapi kita terima tamu, maka yang amalan ibadah yang paling agung ketika itu justru adalah menerima tamu. Maksudnya melayani tamu ini yang sudah masuk ke rumah kita dibandingkan dengan zikir pagi. Ya. Demikian pula halnya dalam hal penunaian hak-hak istri dan keluarga. Ya, dalam hal penunaian hak-hak istri dan keluarga. Jadi afdol ibadat, seutama-utama ibadah. Kan ibadah kan ada pilihan di momentum tertentu, ada pilihan-pilihannya. Di sini ibadah. Kita itu butuh fiqih, ya. Fiqih namanya fiqhul aulawiyat namanya. Fiqih prioritas untuk mengetahui mana ibadah yang paling afdol dilakukan di momentum ini gitu misalnya. Bisa kita pilih, kita lihat dalilnya, oh ini lebih afdol. Oh ini lebih afdol. Oh ini lebih afdol. Itu bisa kita lihat tapi dari kacamata fiqih. Jadi perlu ilmu. Dan kita sebagai kepala keluarga, kita akan tanya oleh istri kita, anak-anak kita, sekarang harus ngapain gitu loh. Dalam berkeputusan pun sebenarnya ketika kita banyak mempelajari ilmu syar'i, keputusan-keputusan yang terucap di lisan itu seringkali insya Allah lebih afdol daripada keputusan orang yang nggak ngerti ilmu syar'i. Karena pertimbangan apa? Pertimbangan dalil, bukan hanya pertimbangan logika dan uruf aja, tapi mempertimbangkan dalilnya, mana yang lebih sahih, mana yang lebih afdol di momentum ini. Begitu, maka senikmat-nikmat misalnya kita punya Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah, Pak Camat, itu yang ngerti ilmu syar'i. Ya, itu senikmat-nikmat ya, karena padanya pada keputusan refleksi ilmu syar'i yang baik. Ya, kemudian dikatakan di sini seutama-utama ibadah di waktu sahur adalah memaksimalkan waktu untuk sholat, membaca Al-Quran, membacakan doa, berzikir, beristighfar. Waktu sahur itu sepertiga malam terakhir bagi sebagian ulama. Seutama-utama ibadah di waktu membimbing, pelajar dan mengajar orang yang jahil adalah benar-benar memusatkan perhatian untuk mengajarinya dan sibuk dengannya. Seutama-utama ibadah di waktu dikumandangkan azan adalah dengan meninggalkan aktivitas yang sedang ia kerjakan seperti bacaan wirid. Jadi ketika ada azan, dengar azan, antum lagi zikir apa atau lagi baca Quran, stop baca Qurannya. Lalu ngapain? Ya jawab azan, dengerin azan dan jawab. Itu amalan ketika itu, mendengarkan azan dan menjawabnya itu lebih afdol daripada baca Al-Quran. Padahal secara globally baca Al-Quran itu lebih afdol daripada menjawab azan secara global, secara umum. Tapi ketika sudah ada momentum azan, maka menjawab dan menyimak azan itu lebih afdol daripada membaca Al-Quran. Itu sudah pernah di sini mungkin setahun lalu lebih, itu Anda jabarkan di kajian kitab Fiqh Al-Adhiyah wal Adhkar Syekh Abdul Razak di sini, itu tentang masalah ibadah di momentum tertentu
itu lebih afdol daripada ibadah yang zatnya lebih afdol daripadanya asalnya. Kayak misalnya zikir pagi petang di ba'da subuh misalnya atau ba'da asar, dibandingkan dengan baca Al-Quran. Kalau antum belum zikir pagi petang, maka zikir pagi petang lebih afdol daripada baca Al-Quran ketika itu. Seperti itu. Sampai antum selesai zikir pagi petang baru baca Al-Quran. Ya. Kemudian di sini seutama-utama ibadah di waktu penunaian salat fardu adalah memusatkan kesungguhan dan ketulusan di dalam penunaiannya menurut tata cara yang paling sempurna, juga bersegera menunaikannya di awal waktunya dan berangkat menuju masjid untuk berjamaah. Apabila jaraknya jauh, justru itu semakin utama. Itu dalam masalah salat fardu bagi laki-laki. Jadi kesungguhannya di penunaian yang paling sempurna. Seutama-utama ibadah di waktu genting bagi orang yang butuh pertolongan, baik dengan kedudukan, dengan bantuan fisik maupun dengan harta, adalah benar-benar berupaya untuk membantu dan menghilangkan kesedihannya, serta lebih mementingkan hal itu dibandingkan bacaan wiridmu dan ibadah khalwatmu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ini. Kalau misalnya kita ya di waktu susah, ada orang mengalami hard times, yaitu waktu-waktu sulit, baik karena ekonomi atau ada musibah apa gitu. Maka apa yang kita lakukan dari membaca wirid atau beribadah sembunyi bersama Allah, hanya untuk Allah Azza wa Jalla, maka menolong orang saat itu lebih afdol. Ya, menolong orang ketika itu lebih afdol. Orang berhajat, punya hajat, itu lebih afdol. Kayak misalnya ada orang datang kepada kita dan dia butuh uang, dan kita, maksudnya dia butuh pinjaman dan kita ada untuk meminjamkan, sedangkan kita itu sedang fokus misalnya pengen membeli sesuatu, misal kita pengen membeli buku ya untuk kita pelajari, namun sebenarnya nggak begitu darurat, maka meminjamkan uang padanya itu lebih afdol daripada kita membeli buku ini misalnya, ya. Karena apa? Karena ada yang lebih darurat, dan apalagi ini membantu orang gitu loh. Karena kepentingan pribadi belaka yang mana memang itu baik, namun masih bersifat anjuran. Sementara ada orang darurat, kepepet, butuh uang, maka ini lebih kita tunaikan. Hanya saja manusia itu lebih unik di zaman sekarang, dan banyak yang kurang takut sama Allah Ta'ala dalam masalah hutang. Ya, jadi hutang punya, ketika minta atau berhutang polos dan tulus banget, tapi ya itu susah nagihnya gitu. Makanya banyak orang jerak untuk masalah hutang. Maksud ngutangin itu jerak. Karena apa? Karena udah punya track record orang ini, kalau dihutangin susah. Ya. Dan juga banyak yang tidak bertakwa walaupun misalnya keluarga atau bagaimana. Ya. Banyak orang mengira bahwasanya kalau ngutangin keluarga maka ikhlasin. Ya subhanallah, ini nggak ada kaidah seperti nggak ada. Kalau hutangin keluarga maka harus ikhlasin dong kan keluarga. Ini nggak boleh seperti ini, nggak ada seperti ini. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari nanti, di akhirat nanti, banyak seorang itu berlarian gitu, menjauh dari saudara sendiri, menjauh dari ibunya sendiri, menjauh dari bapaknya sendiri, menjauh dari istrinya sendiri, menjauh dari anak-anaknya sendiri. Kenapa? Karena ada hak-hak mereka yang belum ditunaikan, di antaranya itu. Dan bisa jadi di antaranya karena masih punya hutang sama mereka. Jadi hati-hati di sini. Dihutangi itu kan berarti ditolong. Ya. Orang yang menghutangi, memberi hutang, berarti orang itu menolong. Beda antara menafkahi atau mengasih dengan ngutangin. Ngasih, nggak ada timbal balik, khalas nggak apa-apa. Tapi kalau hutang harus dibalikin. Nggak boleh kemudian karena ini
adik saya, kakak saya, karena ini mungkin paman saya atau siapa. Kalau hutang. Dan ketika wafat, maka tetap itu hutang itu belum lunas sampai mayit itu meridhoinya gitu loh. Dan mayit nggak bakal ridho. Ya. Itu yang membuat kadang beberapa dari orang sampai kepada keluarga sendiri nggak mau ngutangin. Gitu loh. Karena apa? Karena ia khawatir untuk tidak balik lagi. Sekarang siapa yang mau ngutangin? Bank. Giliran bank yang ngutangin apa? Riba. Muskilah. Ya. Jadi ini problematika zaman ini. Kalau antara individu mau ngutangin, banyak yang nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Karena banyaknya orang zaman sekarang meremehkan masalah hutang. Dikira kalau udah hutang, udah. Apalagi hutang dalam keluarga. Oke, di dalam hukum negara pun memang di perdata itu masalah hutang itu nggak terlalu ini, kecuali kok jumlahnya besar ya. Tapi kan di pengadilan akhirat sampai hutang 2.000 aja itu bisa masuk dalam akun dosa ya kalau nggak dibayar. Di perdata juga, hukum perdata Indonesia juga ada masalah atau undang-undang tentang pencurian keluarga juga ada. Jadi masalah-masalah seperti ini itu nggak boleh diremehkan. Ya, kayak misalnya masjid nih. Kita kan misal saja kita udah ada parfum misalnya dan ada tulisan dilarang bawa keluar masih bagi anak kecil atau dewasa. Kecuali yang mungkin lupa ke bawah atau apa itu Allah lebih tahu lah. Tapi ketika parfum ini untuk umat, betul kan untuk umat, betul. Nah, ada orang kemudian ngambil. Ya pasti teman-teman kita juga sepakat bahwa saya nggak boleh diambil gitu. Tapi kalau orang ngambil gimana? Terus bawa dengan alasan itu untuk umat dan saya bagian dari umat. Ya subhanallah. Hah? Dia ngambil yang hak, enggak, bukan haknya. Ya, itu yang membuat kadang-kadang orang tuh jadi jerak ya. Di sini masalah mau ngutangin jadi padahal itu ibadah yang paling agung. Ya, tapi yang membuat orang itu tidak melakukan ibadah yang paling agung ini ya karena ada sejarah yang berlaku sebelumnya sehingga nggak mau deh gitu. Ya. Ya kita ketika tahu hal kayak gini kalau bisa betul-betul kalau kita berhutang betul-betul ya niatkan lillahi ta'ala untuk menunaikannya. Seutama-utama ibadah di waktu tilawah Al-Quran adalah memusatkan hati dan fokus mentadaburi dan memahaminya. Nih dalam baca Al-Quran fokus, tadaburi, kalau bisa baca terjemahannya. Sampai-sampai dengan itu Anda rasakan Allah sedang bercakap denganmu. Jadi engkau pusatkan hatimu untuk memahami dan mentadaburinya, diiringi tekad kuat untuk mengamalkan perintah-perintah di dalam Al-Quran, itu jauh lebih agung dibandingkan fokusnya hati seseorang yang membawa surat komando dari seorang pemimpin negara. Atau bawa risalah negara ya, atau bawa surat RT. Ini amanah nih. Ya, antum baca Al-Quran sendirian di pojokan masjid, mentadaburinya betul-betul dan merasakan seolah-olah Allah Ta'ala sedang memberikan perbincangan padamu, itu jauh lebih afdal. Jauh lebih afdal. Coba kita misal baca Quran di kamar, di rumah. Atau sekarang wallah ada aplikasi di handphone, kita bisa bawa kemana-mana Al-Quran itu. Antum di stasiun, antum di bandara, antum di jalanan. Ya. Sampai Anda tahu ada ikhwan juga di sini yang setiap ba'da salat itu mentargetkan baca berapa halaman Al-Qur'an. Ya subhanallah, ini Al-Qur'an. Yang kita banyak tinggalkan sebenarnya. Ya, kita bisa baca di kantor kalau udah waktu senggang atau sudah waktu istirahat, kita baca 2 halaman Al-Qur'an, kita tadabburi, kita baca artinya. Minimal misal kita dengan 2 halaman saya baca nih, 1 ayat aja saya pilih, baca terjemahannya. Dan jadikan itu refleksi, kemudian seolah-olah Allah sedang berbicara pada kita misalnya. Coba hidup, qalbu kita hidup gitu loh. Qalbu kita hidup, ya. Kemudian seutama-utama ibadah tatkala wukuf di Arafah adalah bersungguh-sungguh dalam merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, berzikir dan berdoa
tanpa berpuasa yang bisa melemahkan tubuhnya di kala itu. Jadi kan Arafah ini kan kita puasa di sini nih, di Jakarta, di Bekasi, di selain dari Arafah, selain dari di Padang Arafah, di sini kita tidak berhaji, kita disyariatkan puasa. Fadilahnya setahun sebelumnya, setahun setelahnya itu dosa diampuni, alhamdulillah. Tapi orang yang sedang berhaji, wukuf di Arafah, mereka malah nggak boleh puasa. Kenapa? Pada puasa itu diantara ibadah yang paling afdol. Enggak, tapi karena ada ibadah yang lebih afdol di momentum Arafah itu. Yaitu apa? Wukuf, berdiam diri sana, berzikir dan berdoa di Arafah. Sehingga nggak boleh mereka untuk puasa karena menguras tenaga. Seutama-utama ibadah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak amal ibadah, utamanya membaca takbir, tahlil, tahmid. Yang ini semua lebih utama daripada amalan jihad yang bukan fardu ain. Itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Amal soleh, tapi ini udah lewat, bulan Dzulhijjah udah lewat. Ya. Dan beliau rahimahullah wafat sebulan 2 bulan setelah Dzulhijjah ya. Dan seutama-utama ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah menetap di masjid, menyendiri, i'tikaf, tidak berinteraksi dengan manusia dan sibuk beribadah di tengah-tengah mereka. Seperti i'tikafnya antum alhamdulillah di Muhsinin atau di tempat lain. Ya, Masya Allah. Ya, mana subhanallah, masjid ini masjid, semoga Allah Ta'ala berkati dan juga teman-teman DKM-nya dengan perjuangan mereka untuk mengadakan i'tikaf dan Ramadan dan tarawih dan seterusnya. Berkah banget alhamdulillah. Antum berdiam di sini. Dan i'tikaf kan enggak mesti 10 hari terakhir. Atau bahkan enggak mesti hanya malam saja. Bisa aja antum i'tikaf siang. Hatta antum misalnya antara sore Ramadan sampai antum maghrib Ramadan buka di sini, antum niatan i'tikaf itu i'tikaf dengan serpihan waktu itu. Antum menyendiri i'tikaf, tidak berinteraksi dengan manusia untuk baca Al-Quran, zikir, membaca kitab-kitab dan seterusnya. Maka ini suatu amalan yang paling utama di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Makanya banyak dari para ustadz itu mereka menonaktifkan kajian sama sekali di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan sebagian ulama mereka menonaktifkan ta'lim dan kajian di seluruh Ramadan. Ya, ini banyak yang fokus murni Ramadan itu untuk apa? Untuk baca Al-Quran dan semisalnya. Ya, tapi untuk zaman ini bagi ulama atau talibul ilm atau orang yang memang tidak bekerja secara rutin dan sudah punya bekal untuk nafkah, ya kalau misalnya kita coba Pak, antum masih kerja, ada kewajiban Senin sampai Jumat, antum pengen full i'tikaf Ramadan, antum kemudian kabur dari pekerjaan. Nah, itu dia tuh. Jadi ketika kita ada kontrak kerja, amanah kerja, atau amanah nafkah, harus lakukan itu di bulan Ramadan. Ya, ya mau nggak mau, itu amalan terbaik kita saat itu, dan i'tikaf ada juga gitu loh. Tapi nggak bisa sempurna i'tikafnya. Ya. Jadi manusia beda-beda, apalagi zaman sekarang dengan heterogen dan varian pekerjaannya. Syukur-syukur kalau misalnya antum punya usaha dan pegawailah yang running perusahaan antum. Mereka yang ngelola, antum hanya memantau saja, Masya Allah. Antum bisa fokus banyak untuk betul-betul ibadah. Itu alhamdulillah. Dan rezeki ngalir insyaallah. Wallahi ya ikhwan, seandainya tawakal pada Allah itu betul-betul dan kita banyak istighfar, kemudian hapus dosa-dosa kita dan yakin sama Allah, sebenarnya semua akan jalan gitu. Semua akan jalan. Ya, insyaallah. Taib, kemudian bahkan menurut sebagian besar ulama, semua itu lebih utama daripada mempelajari ilmu dan membaca Al-Quran ketika dia i'tikaf di masjid. Taib, seutama-utama ibadah ketika ada saudara sesama muslim yang sedang sakit atau meninggal dunia adalah mengunjunginya, menghadiri jenazahnya, dan ikut mengantarnya.
Seutama-utama ibadah ketika ditimpa musibah dan saat ada orang yang menyakitimu. Ya subhanallah, ini juga masalah meninggal dunia, sakit atau meninggal dunia. Ya Masjid Muhsin ini juga ada jasa untuk anak pribadi ketika tahun 2023, 2 tahun lalu di bulan Juni. Ya, di bulan Juni. Ketika salah satu anak-anak meninggal sepekan setelah dirawat di RSCM, qadarullah wafat, rahimahullah. Maka kan pakai ambulan ini, ambulan Muhsinin waktu itu. Karena wafat jam 6 pagi, terus anak RSCM sendiri untuk mengurus jenazah. Dan iya, itu 1 hari sebelum Idul Adha. Ya. Terus dengan ambulans, anak sewa ambulans RSCM untuk kita sholatkan. Anak di ambulans itu sendiri bersama sopir anak sendiri, menggendong anak-anaknya, rahimahullah. Dan itu kemudian ke Masjid Hijau, ya. Anak minta tolong sama Pak Riyadin, hafizallah, untuk tolong Pak. Ya, ini apa namanya? Ini anak-anak wafat gitu kan. Maka pakai ambulans ini, alhamdulillah. Kemudian di Masjid Hijau. Makanya ya dengan hal seperti itu, ikhwan, itu sebaik-baik amalan gitu loh. Anak ketika itu lagi butuh, anak-anak rahimallah juga ya butuh untuk dimakamkan, akhirnya diurusin pemakaman dari Masjid Hijau kemudian ke pemakaman di dekat jalan tol itu apa namanya? Itu apa namanya itu? Genceng, Ceger. Setu Cipayung, ya, Setu Cipayung itu. Ya, di pemakaman kakeknya, dekat kakeknya. Ya, dimakamkan di situ, alhamdulillah. Itu amalan terbesar gitu loh. Ya. Makanya ikhwan, ana pengen banget untuk mengembalikan jasa tersebut, kebaikan tersebut dengan majlis-majlis ini supaya teman-teman itu dapat faidah gitu loh. Dapat ilmu. Ya, dapat ilmu. Masjid hidup dengan sholat berjamaah, betul, itu jelas. Tapi sholat berjamaah itu kan umum. Sementara ilmu ini gak semua dari jemaah itu pengen gitu. Maka jadilah orang yang spesial untuk menerima ilmu, supaya paham, supaya jadi orang benar kita, insyaallah, supaya Allah ridho sama kita. Nah, jadi dalam urusan saudara sama muslim sakit meninggal dunia, kita kunjungin, ta'aziyah, itu suatu kebaikan, ikut mengantarnya. Dan ini beliau rahimahullah termasuk orang yang mengamalkan ini. Apalagi guru beliau pernah wafat, kemudian beliau juga ikutan untuk mengantar jenazah, menghadiri jenazahnya. Seutama-utama ibadah ketika ditimpa musibah dan saat ada orang yang menyakitimu adalah bersabar dengan tetap berinteraksi dengan mereka dan bukan menjauhi mereka. Itu musibah, orang menyakitimu, sabar dengan tetap berinteraksi dengan mereka dan bukan menjauhi mereka. Sungguh interaksinya seorang mukmin di tengah masyarakat dengan tetap bersabar atas gangguan mereka adalah lebih utama dibandingkan orang yang memutus interaksinya dengan masyarakat dan mereka tidak mengganggunya. Ya, tentunya yang paling utama adalah berinteraksi dengan masyarakat di dalam kebaikan. Ini lebih baik daripada tidak bergaul dengan manusia sama sekali. Sedangkan menyendiri dari mereka yang tengah dalam keburukan adalah lebih utama daripada berbaur dengan mereka. Ini kembali ke sini. Orang-orang yang masyarakat sedang maksiat, sedang melakukan keburukan, atau menyendiri gak ikutan, itu lebih afdol. Ini bedakan antara orang nyakitin antum dengan orang lagi berbuat keburukan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi apa? Orang beriman yang yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, itu lebih baik. Orang yang beriman yang berbaur dengan orang-orang dan sabar dengan lisannya orang-orang gitu loh. Itu lebih baik daripada orang beriman yang tidak mau berbaur pada orang-orang dan
Dia nggak sabaran dengan lisan orang-orang. Jadi gini, misal kita di wahana ini, kita punya tetangga-tetangga yang ngeselin, gitu loh. Ya, punya tetangga-tetangga yang ngeselin. Maka kita tetap pergauli mereka, gitu. Walaupun lidah mereka kayak gimana gitu. Atau kelakuan mereka, atau mungkin motor mereka, atau apa gitu. Ini adza namanya, rintangan, atau hal yang bikin kesel. Jadi selama kita bisa bergaul dengan mereka, kita bergaul dengan mereka. Biasa aja. Sabar gitu. Atau minimal walaupun kita nggak bisa ngobrol sama mereka, minimal kita sabar atas jeleknya sikap mereka. Bedakan dengan tetangga-tetangga yang sedang melakukan kemaksiatan, keburukan, ngumpul dalam rangka hal yang munkar misalnya, atau hal yang bodoh. Maka kita lewat, jangan ikutan. Nah, ini bedain. Kalau ada orang nyakitin kita dan orang itu nggak melakukan kemungkaran kolektif, biarin kita, ya udah biarin nyakitin, sabar aja. Tapi kalau orang ini melakukan kemungkaran, maksiat sendiri ataupun kolektif, maka jangan ikutan, gitu loh. Jangan ikutan. Ini bedain. Jangan dibalik. Ketika ada beberapa dari misal tetangga-tetangga, misal di wahana tetangga-tetangga, ada yang lagi minum-minum, antum gak enakan, maka atas nama toleransi antum ikutan. Ya ini nggak boleh, karena mereka sedang melakukan kemungkaran. Ya. Dan kebalik juga, ketika ada tetangga yang nyelekit kalimatnya, antum langsung jauhi. Giliran ada yang maksiat, antum deketin. Ini kebalik. Nabi SAW memerintahkan apa? Walaupun orang itu nyakitin secara lisan atau mungkin kelakuan atau suaranya atau gimana, tapi tetap pergauli dengan baik. Adapun tetangga atau siapapun yang lagi bermaksiat, maka jangan ikutin, jangan campur, jangan nimbrung di dalamnya. Itu. Ya. Dan konteks perumahan kayak wahana ini beda dengan kampung, ikhwan. Ya, beda dengan kampung. Kita ini kadang-kadang lebih formal atau struktural, dan saking formalnya kadang kaku satu sama lain. Kaku satu sama lain kita. Wahana ini agak kaku satu sama lain. Kalau yang kampung malah kadang kebablasan saking berbaurnya. Gitu. Ada bagusnya juga wahana ini satu sama lain memang gak mau tahu dengan rahasia rumah tangga orang lain, alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang mama kepo-kepo juga, tapi ya alhamdulillah. Cuman kadang-kadang kalau kita ya perhatiin ini, mungkin karena kita semua pendatang di sini. Hatta kita sama-sama jemaah masjid. Dan ini Anda rasakan itu. Kadang kita itu berusaha untuk menghindar satu sama lain. Itu karakter orang wahana ini, ajib. Ya, yang Anda perhatiin. Apalagi orang ini ustadz. Ya. Kalau bisa menghindari ustadz. Gak tahu kenapa, karena mungkin kabur terus dari kajiannya mungkin. Tuh, kayak gitu. Anda sampai ngerasa ini orang mau ketemu mana gak sih? Ya, jadi kayak kerasa jangan sampai gue ketemu ustadz gitu, kayak kerasa gitu. Akhirnya Anda yang samperin. Assalamualaikum. Itu berulang kali. Seandainya mau dihitung pun hampir tiap hari Anda harus gituin teman-teman di wahana. Tapi bukan antum, kalau antum di sini masya Allah enggak. Yang apa ya? Beberapa ikhwan, Anda nggak tahu kenapa mereka begitu. Ya. Atau beberapa bapak-bapak yang mungkin Allah alam kenapa begitu gitu. Dan bukan hanya di masjid. Ini ya karena sayangnya di masjid juga kayak gini kita nih. Antar ikhwan juga kadang gitu. Yang belum kenal dekat itu kadang-kadang canggung, awkward, ketemu tapi kayak nggak mau nyapa gitu, kayak lo gua lah, jangan sampai kita nyapa. Kalau bisa nggak perlu kenal lah, yang penting udah nafsi aja. Itu yang terjadi kalau yang belum kenal banget. Bahkan antar tetangga misalnya, ya, karena Anda udah ngerasain 3 tempat di wahana ini, jadi kok sama semua gitu.
Mau di blok inilah, di blok inilah, di blok sana lah, sama karakternya sama. Pak Fajar ya, Pak Fajar ngerasain sini, tapi anu udah ngerasain sono, timur barat, udah ngerasain selatan utara, sama ya. Tinggal sono-sono ya belum nih. Tinggal bloknya Pak Arya di dalam belum tahu dah tuh. Mungkin lebih afdol mungkin. Itu sama ikhwan. Saat yang ini sama ini tuh kayak canggung gitu loh. Malah tetanggaan. Jujur aja Anda sampai ada tetangga yang juga jemaah masih sini. Anda tak, yang nggak usah disebutin loh. Itu sampai padahal jemaah juga. Kita sholat kadang sholat bareng, kadang jalan bareng. Itu sampai Anda tahu banget ini kok bapak ini kayak canggung banget, nggak mau lagi ketemu anak, nggak mau anak harus. Saking apa? Saking kita itu kayak nggak mau diketahui diri kita dan nggak mau tahu orang lain gitu loh. Ada sesuatu, subhanallah. Mungkin karena memang masa-masanya seperti ini, ketika masih pendatang sekitar belum sampai 20 tahun kita di sini. Nanti kalau udah berakar kita di sini udah sampai berakar gitu, sampai apa? Saya berkarat kita di sini baru betul-betul kita apa kan bersatu banget ini wahana ini. Benar-benar egonya itu masih banget itu. Karena usianya itu nggak jauh beda ya, dan masing-masing punya kesibukan, beban hidup di pundak masing-masing. Ya. Dan adanya Masjid Muhsin ini sebenarnya sangat vital jemaah. Antum bayangkan seandainya misal saja ini masjid fasum belaka yang untuk gor atau untuk apa gitu. Atau cuma taman doang. Mungkin aja antum nggak begitu kenal kan. Karena bersatunya di mana coba? Di taman. Orang kebon gitu. Makanya dengan masjid ini sangat sentral. Dan kita sangat harapkan ikhwan, alhamdulillah. Dan sudah alhamdulillah dari teman-teman DKM panitia mengadakan Idul Adha. Ini itu sebenarnya sangat signifikan untuk menyatukan rakyat gitu. Dan sangat baik alhamdulillah dibandingkan kita dulu mungkin antum yang udah lama di sini coba ingat 2017 2018 dulu gimana penentangannya, gimana susahnya dulu untuk kajian. Banyak yang curiga ya. Dan alhamdulillah kalau sekarang terkikis, walaupun ada beberapa yang mungkin menunggu momentum, tetapi susah sekarang misal Anda ngajar di sini ikhwan, alhamdulillah KTP Anda KTP wahana ya. Jadi orang mau ngusik misalnya mau apa, orang mana yang ngusik gitu, orang kampung nggak bisa, karena apa, ini Anda KTP wahana mau apa gitu kan. Berhadapan juga, ayo kita berhadapan. Atau dari orang-orang sini misalnya, kita sama-sama orang mana, kita bisa diskusi. Beda kalau misalnya ini ustadz undangan dari mana kota apa, nah ini bisa diserang nih. Tapi kalau udah ada di sini standby, mau apa gitu. Jadi sebenarnya nikmat ini udah alhamdulillah, tinggal kita bangun terus, pupuk terus, jangan kendor. Makanya pengen dikuatin terus, jangan kendor. Antum ikhwan di sini kita belentut ilmu. Apalagi orang-orang wahana, kadang-kadang teman-teman di sini ikhwan-ikhwan atau tetangga-tetangga kita kesulitan, ada yang meninggal, buat takziah, buat itu kita bisa bantu, masya Allah. Ada ambulans, ada mobil ini, mobil itu, alhamdulillah. Ya walaupun qadarullah, anak juga kadang lebih sibuk di luar juga, jadi kadang waktunya nggak ada. Tapi ini nikmat yang betul-betul ya kita syukuri. Dan kekurangan dari beberapa individu di wahana ini kayak di sini tetap bersabar atas gangguan mereka. Antum ya ikhwan, pernah nggak sampai diganggu sampai apa? Samping rumah antum dukun, pernah kamu? Sebagian pernah antum tahu tentang anak di tempat itu. Itu gangguannya itu bukan gangguan sebatas apa? Asap doang. Sampai memang ada yang gaib-gaib dan hal-hal aneh di rumah. Tapi harus sabar. Pernah antum diganggu sampai ada binatang-binatang masuk, binatang yang belum pernah antum lihat sama sekali di hidup antum, dan tiba-tiba plek ada, pernah nggak kayak gitu? Tapi kita harus sabar gitu loh, dalam bertetangga gitu, sabar ya. Hanya saja ketika ada tetangga berbuat munkar jangan ikut gitu. Ada tetangga berbuat munkar jangan ikut.
Di antara munkarnya misalnya ngumpul bareng, ngerokok bareng, apalagi kalau sampai minum-minum bareng, itu tentu nggak boleh kita ikut. Jangan. Apalagi kita udah ngaji seolah-olah kita apa? Setuju dengan perbuatan mereka. Ya, begitu ya. Tentunya yang paling utama adalah berinteraksi dengan masyarakat di dalam kebaikan. Ini lebih baik daripada tidak bergaul sama sekali. Jadi seutama-utama ibadah di setiap waktu dan kondisi adalah menjadikan ridha Allah sebagai prioritas utama pada waktu dan kondisi tersebut. Subhanallah. Ini penting, menjadikan ridha Allah yang paling utama di sini dalam kondisi itu ya. Serta menyibukkan diri dengan amalan yang seharusnya dilakukan, yang merupakan tugas dan tuntutan di waktu tersebut. Allah Ta'ala akan menjadikan kalbu orang tahu ini orang ada kepentingan atau cari ridha Allah. Ya, orang akan tahu dengan izin Allah. Allah yang akan kasih tahu gitu. Jadi orang yang punya kepentingan duniawi, orang akan tahu gitu loh, akan ngerasa. Orang yang bukan kepentingan duniawi yang dia inginkan, melainkan ridha Allah murni, orang akan tahu, walaupun orang itu menentang, dia tahu ini orang cari ridha Allah. Ini orang gak punya kepentingan sama saya. Orang yang memblending antara kepentingan duniawi dengan kepentingan akhirat, orang juga akan tahu. Karena kalbu manusia itu milik Allah. Allah yang membolak-balikannya. Maka kalau yang kita cari adalah ridha Allah Azza wa Jalla amal, orang mau menentang kayak gimana, Allah akan beritahu pada mereka bahwasanya ini orang cari ridha Allah Azza wa Jalla. Jadi itu aja yang dicari, ikhwan. Walhasil, setiap waktu dan kondisi mempunyai amalan dan aktivitas tertentu yang paling tepat untuk dikerjakan di saat tersebut. Lantas bagaimana halnya dengan Ramadan yang seluruh hari-harinya penuh dengan keberkahan? Bulan Ramadan ini begitu diagungkan di hati-hati kaum muslimin dan sangat membekas di jiwa-jiwa mereka. Iya, betul. Tapi zaman sekarang adalah zaman ketika material sangat dibutuhkan. Banyak orang Ramadan itu membekas dari segi apa? Cuan. Bukan dari segi amalan. Ya. Ini masalah besar. Kaum muslimin merindukannya, betul. Kalau merindukannya karena amal soleh, kebaikannya di bulan Ramadan, alhamdulillah. Tapi betapa banyak kaum muslimin terutama pedagang yang merindukan Ramadan karena keuntungan berlipat-lipat di waktu itu. Nah, kaum muslimin merindukannya, menanti-nanti kedatangannya dan sangat gembira dengan kehadirannya. Alhamdulillah. Sebab kaum muslimin mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah musim yang agung dan penuh berkah disebabkan sebagai segala kebaikannya melimpah dan berbagai keistimewaannya mulia yang membedakan bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan selainnya. Maka kita siapin dari sekarang makanya, ikhwan. Teman-teman sekalian, jemaah ya. Kalaupun misal sebelum Ramadan kita wafat, seenggaknya kita udah menitip jejak bukti kita tuh pengen ke Ramadan gitu loh. Kita nggak tahu kan, bisa aja kita sebelum Ramadan menghadap ke Allah berpulang, kita nggak tahu. Ya siapa yang tahu? Ya makanya siap-siap dari sekarang. Semoga seorang hamba yang bisa mendapati bulan Ramadan ini dilapangkan keadaannya dan dipanjangkan umurnya untuk sampai di
Sebab berarti Allah Ta'ala masih memberinya, memperbaharui kadar keimanannya, meningkatkan kualitas amal ibadahnya, mendulang begitu banyak ganjaran pahala, meraih derajat. Betapa luasnya rahmat Allah. Mu'alla ibnul Fadl rahimahullah berkata, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yablughahum Ramadan, thumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Para salaf dahulu pada 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar dapat kembali berjumpa dengan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu udah prepare doa supaya sampai nanti bulan Ramadan untuk mereka. Masya Allah, kita udah deket ini 1 bulan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar Allah menerima segala amal ibadah mereka selama Ramadan. Jadi setelah Ramadan itu kan ada apa? Syawal, ya, sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus sampai 6 bulan setelahnya Muharram. Ya, itu berdoa terus supaya Ramadan kemarin semoga amalnya diterima. Di antara doa mereka adalah sebagaimana disampaikan oleh Yahya bin Abi Katsir yang berkata, kana min du'aihim Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Di antara doa mereka adalah, ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan padaku dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan ini di sisimu. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar berkata, tara'an nasu lihilala fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aitu fa sabahu wa amara an-nasa bi siyamih. Orang-orang bersungguh-sungguh mengamati terbitnya hilal bulan Ramadan. Kemudian setelah tampak, aku pun mengabari Rasulullah SAW bahwasanya aku telah melihatnya. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Dan tatkala bulan Ramadan telah benar-benar datang, para salaf dahulu pun bergembira karenanya. Maka Nabi SAW menyampaikan kabar gembira ini melalui sabda beliau, atakum Ramadanu syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Ramadan telah mendatangi kalian. Allah azza wa jalla wajibkan kalian berpuasa padanya. Di bulan ini pintu-pintu langit dibuka. Di bulan ini pintu-pintu neraka ditutup. Di bulan ini para pembesar setan dibelenggu. Jadi setan yang belenggu itu yang versi pembesarnya. Adapun kroco yang kecil-kecil itu ya enggak, masih suka aktif keliaran. Apalagi kalau setannya bentuknya manusia, nah itu masih keliaran terus itu. Di bulan Ramadan masih ada, ya. Setan dari wujud, setan dari kalangan manusia. Itu nggak bakal dibelenggu kalau setan dari kalangan manusia, ya manusia gitu kan. Cuman karakternya itu setan. Demi Allah, di bulan ini terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan kebaikannya, sungguh ia telah diharamkan darinya. Maka kata Ustaz Yazid rahimahullah, oleh karena itu, akankah bulan yang mulia ini kita biarkan berlalu begitu saja tanpa kesan? Akankah bulan penuh berkah ini kita sia-siakan tanpa mendulang pahala yang berlimpah? Akankah bulan ampunan ini kita lewatkan tanpa taubat dari dosa dan maksiat? Akankah bulan puasa ini hanya diisi dengan lapar dan dahaga semata? Akankah bulan Ramadan ini berakhir tanpa dapat diraih dengan derajat takwa? Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan, ya maknanya tibalah Ramadan, ladangnya para hamba. Ramadan ladangnya hamba, ladang. Untuk kembali sucikan hati dari segala kerusakannya. Tunaikanlah hak-hak Ramadan, baik ucapan maupun amalan, dan ambillah bekalmu di hari yang sudah dijanjikan. Siapa yang menanam benih tanpa menyiraminya, merintihlah ia penuh penyesalan di saat memanennya. Lalu Ibnu Rajab melanjutkan, duhai orang yang lama menghilang dari kami, sudah mendekat hari-hari penuh kebaikan. Wahai orang yang larut dalam kerugian, telah menjelang hari-hari perniagaan yang pasti untung besar. Siapa saja yang tidak beraup laba di bulan ini, maka kapan lagi ia bisa beruntung? Yaitu laba di sini laba akhirat, bukan laba dunia. Siapa saja yang di bulan ini tidak mendekat kepada Allah, berarti ia tidak beruntung karena menjauh darinya. Maka kata Ustaz Yazid, kita semua membutuhkan bekal agar dapat meraih keberkahan Ramadan. Harapan kami, kata Ustaz Yazid,
Melalui buku ini kaum muslimin dapat mengetahui begitu banyak keberkahan dari bulan Ramadan sehingga menambah antusias untuk memenuhi hari-harinya dengan amal soleh. Dan buku ini kami beri judul Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta athar para salafus saleh. Semoga ketika bertemu dengan bulan Ramadan, Allah memudahkan kita untuk bisa maksimal menunaikan segala amal ibadah di bulan ini, serta menerima segala amal ibadah kita, serta memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Kepada Allah lah kami berharap semoga amal ini ikhlas karenanya, mendapatkan ridhonya, serta menjadikan amal ini sebagai simpanan kebaikan di hari akhir nanti. Allahumma amin. Ya, ini muqaddimah dari Al-Ustaz rahimahullah. Ya, ini ditulis pada Bogor, Sya'ban 1445, Maret 2024. Belum setahun, Pak. Belum setahun. Sya'ban berarti sebelum Ramadan. Sya'ban Ramadan. Berarti belum setahun ini kitabnya. Ya, sebelum beliau wafat. Jadi semoga ini kitab yang berkah, baik, dan bisa kita dulang banyak amal di dalamnya dengan menelitinya, menelaahnya, dan mengamalkan isinya insyaallah. Allahumma amin. Udah sampai surga? Belum sampai surga? Udah. Ya udah, kalau gitu kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta